Berkata Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala, kata beliau, annal muharramatil qalbiyah darban. Adapun hal-hal yang diharamkan bagi hati, dengan kata lain bermaksiatnya hati, ada dua bentuk. Bentuk yang pertama adalah ma yakunu kufran, maksiat hati yang berakibat pelakunya kufur, murtad, keluar dari Islam, seperti syak, nifaq, syirik dan yang sejenisnya, seperti ragu, Quran ini benar enggak ya? Muhammad SAW itu betul enggak utusan Allah ya? Ragu. Itu amalan hati dan ini bisa berakibat kufur. Demikian juga nifaq, nifaq besar. Hatinya mengingkari, lahiriahnya menampakkan keislaman. Ini juga penyakit hati. Ini juga maksiatnya hati, kedurhakaan hati, dan bisa berakibat kufur atau syirik. Di dalam hatinya ada keyakinan ada sembahan lain selain Allah, ada pencipta lain selain Allah, ada pengatur lain di alam ini selain Allah. Itu keyakinan hati, keyakinan yang syirik, dan itu durhakanya hati yang menyebabkan pelakunya kufur. Ini yang pertama. Kedua, kedurhakaan hati atau maksiat hati yang tidak sampai kepada kekufuran, hanya sampai kepada dosa. Ada dua ini juga. Pertama, yang mengakibatkan dosa besar, seperti Imam Ibn Qayyim mencontohkan riya, ujub, takabur, sombong, atau putus asa dari rahmat Allah, atau merasa aman dari makar Allah, atau merasa bahagia, senang, gembira melihat penderitaan kaum muslimin, senang, ceria ketika kaum muslimin ditimpa musibah, atau suka, senang dengan beredarnya isu buruk di kalangan kaum muslimin, atau hasad, dengki, atau membenci sesama mukmin, atau suudzon kepada sesama mukmin, itu termasuk maksiatnya hati yang mengakibatkan dosa besar. Suudzon itu dosa besar. Riya, ujub, takabur itu dosa besar. Termasuk dosanya itu lebih ditakuti oleh Nabi SAW dibanding dosa-dosa besar yang lainnya, dibanding mencuri, dibanding mabuk, dibanding berjudi, dibanding berzina. Dosa besar karena durhakanya hati itu lebih ditakuti, sebagaimana diterangkan dalam beberapa hadis. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abil Iman. Hadisnya sanadnya sahih. Syekh Al-Albani memasukkan hadis ini ke dalam kitab Silsilah Al-Ahadits As-Sahihah. Berkata Nabi SAW, "Lau lam tudhnibu la khiftu alaikum wa huwa akbaru min dhalik," yakni al-ujub. Seandainya kalian tidak terjerumus ke dalam dosa besar, tidak mabuk, tidak judi, tidak zina, tidak berdusta, tidak ghibah,
ada yang lebih aku takutkan menimpa kalian, yaitu ujub. Disebut la khiftu alaikum wa huwa akbaru min dzalik, aku lebih takut kepada kalian dengan dosa yang lebih besar dari semua itu, yaitu ujub. Ujub itu amalan hati. Ternyata lebih besar daripada dosa-dosa besar. Bahkan dalam hadis lain diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya dengan sanad yang sahih. Syekh Al-Albani juga memasukkan hadis ini ke dalam kitab Silsilah Al-Hadits As-Sahihah. Berkata Nabi SAW, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar ar-riya. Sesungguhnya yang paling aku takutkan, paling, pakai superlatif, pakai dalam bahasa Arab disebut isim tafdil, paling alias akhwafu, paling aku takutkan. Maknanya kata para ulama, aktsaruha isman, paling besar dosanya. Yang paling aku takutkan adalah yang menimpa kalian adalah syirik kecil, yakni riya. Jangan tertipu dengan istilah kecil, syirik kecil. Sekecil-kecil dosa syirik, dosanya lebih besar daripada dosa besar. Nah, kita lihat bahwa riya itu maksiatnya hati, durhakanya hati, dan ternyata itu lebih ditakutkan oleh Rasul SAW menimpa umatnya, sama dengan ujub yang tadi. Ya, ini contoh dosa-dosa besar dari kemaksiatan hati yang tidak menyebabkan pelakunya keluar dari Islam, tidak. Ini yang pertama, yaitu dosa-dosa besar. Yang kedua, dosa kecil. Apa itu dosa kecil? Maksiat hati dosa kecil, mislu syahwatil muharramat wa tamanniha. Ada syahwat, ada kecenderungan kepada hal-hal yang Allah haramkan, ada angan-angan ingin melakukan itu walaupun tidak berani melaksanakannya. Berangan-angan berzina, tapi hanya angan-angan saja. Itu maksiat hati, tidak nampak dalam perbuatan, dalam ucapan, dalam perilaku keseharian, tapi hanya ada di hati, hanya ada di pikiran. Kalau melaksanakannya sih nggak berani. Maka itu termasuk durhakanya hati, maksiatnya hati, tapi disebut dengan sebutan as-saghair, dosa-dosa kecil, hanya berangan-angan saja. Oleh karena itulah maka sebesar apa angan-angan yang muncul dari hati, dosa yang ditimbulkannya sangat tergantung dari kadar lamunannya, kadar hayalannya, kadar angan-angannya, yang bisa saja menjerumuskan pelakunya ke dalam dosa-dosa besar. Maka berkata Imam Ibnu Qayyim, fasyahwatul kufri wasyirki kufrun, wasyahwatul bid'ah fisqun, wasyahwatul kabair maksiyah. Fa in tarakaha lillah ma'a qudratihi 'alaiha uthiba wa in tarakaha ajzan ba'da badlihi maqduruhu fi tahsilihi istahaqqa uqubatul fa'il. Kalau orang punya syahwat ingin berbuat kufur, ingin berbuat syirik, maka itu kekufuran. Kalau orang punya syahwat ingin berbuat kebidahan, tahu ini bidah, tapi dilakukan karena apa? Menguntungkan secara duniawi, menyenangkan,
Kan ada dai ustadz, saya tahu bahwa amalan ini tuh bid'ah mungkarah, bid'ah makruhah, memeranginya adalah berpahala. Tapi ini kan sudah menjadi adat di masyarakat kita dan menguntungkan. Adanya acara bid'ah ini bagi ustadz itu ladang, itu peringatan muludan saja umpah sebulan. Itu semalam bisa 2-3 panggung yang dia datangi. Satu panggung dibayar sekian. Bayangkan sebulan berapa miliarin itu. Nah, ini adalah fasik. Dia tahu itu keliru, dia tahu itu salah. Tapi karena menguntungkan secara duniawi, dia lakukan itu syahwat. Sama dengan orang tahu mabuk, haram mabuk itu. Tapi karena menyenangkan dia lakukan itu syahwat. Orangnya fasik. Sama dengan umpamanya mencuri, mencopet, korupsi, tahu itu dosa, tapi menguntungkan. Sama dengan umpamanya judi, tahu itu haram, tapi senang dia melakukannya walaupun kalah. Tahu bahwa berzina itu haram, tapi menyenangkan, makanya dia lakukan. Itu syahwat. Ada orang yang meyakini ini bid'ah. Ini tidak dicontohkan. Ini tidak ada di zaman Nabi SAW. Ini harusnya diperangi. Tapi karena menguntungkan dia lakukan. Ini syahwat kepada kebid'ahan dan itu kefasikan. Siapa orang yang punya syahwat kepada dosa-dosa besar, maka dia jatuh maksiat. Siapa yang meninggalkannya karena Allah padahal dia mampu melakukannya, tapi karena takut kepada Allah, dia tahan dirinya, dia tinggalkan, dia dapat pahala. Dia akan diberikan apresiasi oleh Allah berupa balasan pahala yang besar. Tahu kan, pernah dengar hadis tentang 3 orang kehujanan berteduh di sebuah gua, longsor, pintu gua tertutup oleh batu besar. Didorong sama bertiga, tidak uget-uget acan itu. Maksud tidak uget-uget acan itu tidak bergeser, tidak bergerak sedikit pun. Akhirnya 3-tiganya bertawassul kepada amal soleh masing-masing. Salah satunya amal solehnya itu berupa meninggalkan kemaksiatan. Seseorang mencintai sepupunya wanita, diajak berbuat zina nggak mau, sampai akhirnya paceklik, wanita tersebut kelaparan. Dia, laki-lakinya yang mencintainya, punya banyak stok uang dan makanan. Dalam keadaan lunglai datang minta bantuan, saya kasih nih 100 dinar. Asal kamu mau melayani saya. Mau, pasrah. 100 dinar loh. 1 dinar itu 425 jutaan gitu. Kalau 1 gram emasnya 1 juta, berarti 425 juta. Tapi pas mau berbuat, wanita ini berkata, ittaqillah wa la taksiril khatam illa bihaqqih. Bertakwalah engkau kepada Allah. Jangan kamu pecahkan cincin kecuali dengan haknya. Orang itu takut. Gak jadi berbuat maksiatnya dan uangnya tetap diberikan. Padahal dia tinggal prung. Sudah pasrah wanita itu, tinggal berbuat. Tapi takut kepada Allah. Dia mampu melakukannya tapi dia tinggalkan karena Allah. Lalu dia berdoa, ya Allah, kalau yang aku lakukan itu adalah amal soleh yang kau terima, dengan amal soleh itu bukakan pintu gua. Seret, pintu gua itu bergeser, akhirnya bisa keluar. Tapi kalau orang tersebut meninggalkan kemaksiatan karena tidak mampu setelah berusaha,
Setelah berusaha ternyata gagal, maka dosanya sama dengan apabila dia melakukan hal itu dan memperoleh azab yang sama dengan azab pelaku. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, "Idzal taqal muslimani bisayfayhima fal qatil wal maqtul finnar." Bila dua orang muslim saling berhadapan dengan membawa pedangnya masing-masing, berantem tuh mau saling bunuh, maka yang membunuh dan yang dibunuh dua-duanya masuk neraka. Ada sahabat yang bertanya, "Hadzal qatil, fama balul maqtul?" Kalau orang yang membunuh masuk neraka, pantas karena dia membunuh. Kenapa korban yang dibunuhnya juga masuk neraka? Kan dia korban. Apa kata Nabi SAW? Li'annahu kana harisan ala qatli sahibihi. Karena tadinya dia juga bertekad membunuh lawannya. Bukan hanya tekad, tapi sudah berusaha. Tapi lawannya licin, lincah. Ditusuk, dia nyingset. Nyingset itu menghindar. Dibacok, ditangkis. Mau disabat lagi, keduluan, res. Ketusuk duluan, mati. Bukan hanya tekad dan niat, tapi sudah berusaha, tapi nggak mampu. Maka dosanya sama dengan apabila pembunuhan itu mampu dia lakukan. Oleh karena itulah maka sekalipun hanya angan-angan, hanya niat, hanya rencana, tapi kalau itu sudah dilakukan oleh hati dan sudah diikhtiarkan oleh anggota badan, apabila itu sudah terpenuhi syaratnya, maka dosanya sama, ya. Apa sih yang menjadi dalil bahwa amalan-amalan hati tersebut terlarang dosa? Ini banyak ayat dan hadis tentang hal itu. Pertama, surah Al-A'raf ayat 99, Allah menyatakan, "Afa aminu makarallah, fala ya'manu makarallah illa al-qaumul khasirun." Apa mereka merasa aman dari makar Allah? Tak ada yang merasa aman dari makar Allah kecuali orang-orang yang rugi. Merasa aman dari makar Allah adalah dosa besar. Makar Allah contohnya begini nih. Kita sekarang ngaji. Di mana ada pengajian kita datangi. Setiap sholat kita ke masjid. Malam kita bangun tahajud. Setiap kali sholat fardu tak tinggal sholat sunnahnya. Baca Al-Quran odoj. Senin Kamis kita selalu saum sunnah. Apakah kita yakin kita akan istiqomah seperti itu sampai akhir hayat? Kita nggak tahu bagaimana rencana Allah terhadap diri kita. Ada nggak orang ketika muda, ahli ibadah, pas sudah tua, berhenti ibadah, berubah menjadi ahli maksiat, mati dalam keadaan demikian, su'ul khatimah? Ada banyak. Quran menjelaskan, hadis juga menerangkan. Contohnya banyak. Iblis tuh, su'ul khatimah. Tadinya mereka ahli ibadah, tapi kemudian durhaka kepada Allah. Allah menyatakan tentang seorang rahib ahli ibadah. Digoda agar tidak ibadah oleh setan, tak tergoda. Tapi di akhir hayatnya tergoda oleh perempuan. Bahayanya perempuan begitu. Allah menyatakan, dan tadi terangkan dalam surah Al-Hasyr, kata Allah, kamathali syaitani idh qala lil insani kfur falamma kafara qala inni.
bari'um minka inni akhafullaha rabbal alamin. Kata Allah seperti setan. Ketika setan berkata ke orang, kufur kamu. Orang ini rahim, ahli ibadah. Yang digoda untuk tidak ibadah, nggak tergoda. Di akhir hayat disuruh kufur dalam bentuk sujud ke iblis. Sujud. Falamma kafaro, ketika orang itu kufur dalam bentuk sujud, berkata iblis, inni bari'um mink. Aku berlepas diri dari kamu. Inni akhafullaha rabbal alamin. Aku pun takut kepada Allah Rabbul alamin. Fakana aqibatahuma annahuma finnari khalidaini fiha. Wadhalika jaza'ul zalimin. Kedua-duanya masuk neraka. Jadi ada orang ahli ibadah tapi su'ul khatimah. Mungkin jamaah sekalian pernah ya ngaji kitab Arba'in An-Nawawiyah. Jamaah tolong maju lagi, rapat lagi biar yang di luar bisa masuk. Masih ada bisa geser-geser. Insyaallah pahala bergeser ada. Nanti yang di pintu tolong maju, bukan karena takut nongtot jodoh, tapi menghalangi. Yang di luar bisa masuk sebagian ya. Saya pikir di dalam lebih adem ya ber-AC, di luar panas. Apalagi di halaman kena matahari. Kita lanjut. Dalam salah satu hadis Arba'in An-Nawawiyah ada satu hadis. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Innar rajula la ya'malu bi amali ahli jannah hatta la yakuna bainahu wa bainaha illa dhira'. Fayasbiqu 'alaihi al-kitab. Fayamalu bi amali ahli an-nar fayadkhuluha wal iyadzu billah." Ada orang yang beramal dengan amalan-amalan ahli surga. Dia ibadah, dia amal soleh, dia melakukan banyak kebaikan, dia menjauhi segala macam dosa dan maksiat. Sehingga tidak ada jarak memisahkan dia dengan surga. Kecuali sehasta selangkah lagi dia masuk surga. Ketetapan Allah mendahului. Ini makar Allah. Orang itu berhenti ibadah, belot melakukan amalan-amalan ahli neraka, mati dalam keadaan demikian, dia masuk ke dalam neraka. Su'ul khatimah, ini makar Allah. Dan Allah tidaklah mematikan seseorang dalam keadaan su'ul khatimah kecuali karena keadilannya. Kenapa? Pasti ada alasan. Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam ketika menerangkan hadis ini menyatakan orang tadi walaupun tadi ahli ibadah tapi kemudian berhenti belot menjadi ahli maksiat, mati dalam keadaan demikian, menunjukkan ibadahnya itu tidak disukai oleh Allah, tidak diterima oleh Allah, ditolak karena tidak terpenuhinya syarat-syarat diterimanya ibadah. Mungkin dia tidak ikhlas, mungkin dia tidak mutaba'ah, mungkin dua-duanya, ya tidak ikhlas ya ria gitu, ya ria ya bidah gitu. Akhirnya Allah tolak, Allah cabut hidayah ibadahnya, Allah campakkan keinginan untuk berbuat buruk, mati dalam keadaan demikian, su'ul khatimah. Inilah makar Allah kepada orang. Jangan merasa aman dari makar Allah. Tetaplah istiqamah, tetaplah berdoa minta hidayah, tetaplah berdoa minta diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Jangan sampai kita sekarang ngaji, ibadah terus-terusan aman, surga lah surga. Jangan. Kata Allah, afa aminu makrallah fala ya'manu makrallah illa al-qaumul khasirun. Apa mereka merasa aman dari makar Allah?
Ini teguran, sindiran, menunjukkan merasa aman dari makar Allah adalah dosa besar. Dan ini amalan hati yang buruk. Atau putus asa dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Ini juga termasuk dosa besar. Kata Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran surah Al-Hijr ayat 56. Qala wa may yaqnutu min rahmatillah min rahmati rabbih illa dhalun. Tak ada yang putus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang sesat. Dalam Al-Quran surah Yusuf ayat 87 Allah Azza wa Jalla menyatakan innahu la yai'asu min rauhillah illal qaumul kafirun. Sesungguhnya tidak ada orang yang putus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang kafir. Jadi putus asa dari rahmat Allah termasuk maksiatnya hati. Nah, kalau hati sudah melakukan dosa dan maksiat, seperti yang sudah kita terangkan, hati ini komandan, hati ini raja, hati ini panglima bagi anggota badan. Hati maksiat, kemaksiatan hati akan menyuruh anggota badannya juga untuk bermaksiat. Coba kalau umpamanya hatinya bermaksiat dalam bentuk putus asa dari rahmat Allah. Apa yang akan diinstruksikan oleh hati yang seperti itu kepada anggota badannya? Pasti buruk, pasti maksiat. Bunuh diri, ya. Kemudian, percuma tobat juga nggak akan diterima, kegedean, putus asa dari rahmat Allah. Akhirnya tidak tobat. Akhirnya ya sudahlah, pasrah kita akan ke neraka, mending senang-senang aja dulu di dunia. Akhirnya kewajiban ditinggalkan hanya untuk bersenang-senang. Seluruh larangan Allah dilaksanakan, dilanggar hanya untuk meraih kesenangan. Ini menunjukkan putus asa dari rahmat Allah itu adalah kemaksiatan, maksiat hati. Tadi juga disebut suudzon kepada sesama muslim, apalagi suudzon kepada Allah. Itu juga maksiatnya hati. Allah larang. Allah menyatakan ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm. Hai orang-orang yang beriman, jauhi oleh kalian kebanyakan prasangka. Rasul SAW juga menyatakan, iyyakum wadh-dhanna fa inna dhanna akdzabul hadits. Jauhi oleh kalian dhann. Karena dhann itu akdzabul hadits. Sedusta-dusta ucapan. Makna dusta itu kan ucapan, bilang, omongan yang tidak sesuai fakta, itu dusta. Dan dzan adalah demikian. Dzan itu sangkaan terhadap sesuatu yang tidak terjadi. Tapi karena buruk hatinya, dia menyangka itu terjadi. Dan itu dosa besar, bukan dosa kecil. Nah, dari maksiat hati berupa suudzon tersebut, lahirlah maksiat anggota badan. Dalam bentuk apa? Karena suudzon, dia tajassus. Mencari, mengorek kesalahan dia, kesalahan orang yang dia curigai itu. Makanya berimbas tuh pada perbuatan kesehariannya setelah suudzon kepada seorang. Dia menyangka buruk kepada orang lain. Dicari data, dicari fakta, dicari informasi keburukan dia. Namanya tajassus, itu terlarang. Makanya Allah menyatakan setelah larangan untuk bersuudzon, wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'da. Jangan tajassus,
Jadi mencari-cari, ngorek-ngorek kesalahan orang lain, jangan ghibah. Setelah ketemu kesalahan orang lain diomongkan, ghibah. Kalau yang diomongkannya itu benar sesuai fakta, itu ghibah. Kalau yang diomongkannya itu tidak benar, tidak sesuai dengan fakta, itu buhtan, itu jauh lebih besar daripada ghibah. Lihat betapa amalan hati yang buruk, maksiat hati, mendorong anggota badan untuk berbuat maksiat lain. Seperti tajassus, ya, seperti menebar fitnah, seperti menghina dan mencela, dasar kaum begini. Pokoknya buruk. Padahal itu didasari oleh suudzon saja. Dan banyak maksiat anggota badan lain yang berawal dari maksiatnya hati, yaitu suudzon. Apalagi suudzonnya kepada Allah. Allah menyatakan dalam Al-Quranul Karim, surah Ali Imran 154, yadhunnuna billahi ghairal haqq dhannal jahiliyah. Mereka menyangka kepada Allah dengan sangkaan yang tidak benar, seperti sangkaan orang-orang jahiliyah. Dan banyak lagi ayat-ayat lain yang menjelaskan beberapa amalan yang merupakan durhakanya atau maksiatnya hati. Belum lagi hadis. Sebagaimana diterangkan dalam salah satu hadis yang sahih, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada takabur, sombong, walaupun sekecil debu. Kesombongan ini amalan hati. Nah, amalan hati ini lalu amalan hati yang buruk, maksiatnya hati, berakibat lahirnya maksiat yang dilakukan oleh anggota badan. Karena sombong, pasti nasihati menolak nasihat. Pas salah dikoreksi, menolak koreksi. Menolak ralatan terhadap kesalahannya, bahkan balik menghinakan. Karena orang yang mengoreksi kesalahannya dianggap akan menghinakan dirinya, menjatuhkan harga dirinya. Makanya dia balik menyerang, menjatuhkan harga diri orang yang mengkritisinya. Makanya kata Nabi SAW, al-kibru batarul haqqa wa ghamdun nas. Takabur itu aplikasinya menolak kebenaran. Seolah-olah dirinya itu tidak pernah salah lah. Ada yang menyampaikan kebenaran, dia tolak. Ada yang menyampaikan nasihat, dia tolak. Ada yang mengkritisi kekeliruannya atas dasar kasih sayang, dianggap mau menjatuhkan, menghinakannya, maka dia balik menyerang. Takabur itu. Dan itu adalah amalan hati. Dalam hadis lain, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya dengan sanad yang sahih, berkata Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Thalathatun la tus'alu anhum. Rajulun yunazi'ullaha izarahu wa rajulun yunazi'ullaha rida'ahu." Ada 3 golongan manusia yang mereka itu tidak ditanya lagi, langsung diazab tuh. Siapa 3 orang ini? Pertama, seorang laki-laki yang menyaingi izar Allah. Izar itu sarung Allah. Apa sarung yang dimaksud? Nanti di hadis ini diterangkan. Kedua, seseorang yang menyaingi ridha Allah. Ridha itu selendang. Tadi sarung.
Sekarang selendang Allah. Allah punya sarung, Allah punya selendang, iya. Lalu oleh Nabi SAW diperjelas, fa inna ridaahu al-kibriya wa izarahu al-izzu. Adapun rida Allah, selendang Allah adalah kemahabesaran. Allah maha besar. Kenapa? Karena betul sesuai fakta. Tidak takabur. Allah bukan takabur. Kalau takabur, bahasa kitanya, bahasa Sunda maksudnya, gumede. Gumede itu berasal dari kata gede. Orang kecil merasa gede disebut gumede. Orang jelek merasa kasep disebut gumasep. Orang bodoh merasa pinter disebut guminter, bukan gumede. Gumede mata di orang kecil merasa gede. Itu takabur. Kalau Allah bukan gumede, tapi betul real, nyata, realitanya Allah maha besar, terbesar, lebih besar dari seluruh makhluknya. Allahu Akbar. Kemahabesaran Allah itulah selendang Allah. Adapun waridauhu al-izzu, ridanya wa izarahu al-izzu, sarungnya al-izz, kemuliaan. Kemuliaan adalah sarungnya Allah. Kemahabesaran adalah selendangnya Allah. Siapa orang yang menyaingi Allah dalam dua hal itu, dia merasa besar, dia merasa agung mulia, gumede tadi, takabur, maka Allah Azza wa Jalla akan langsung mengazab orang tersebut. Ini dua golongan. Golongan yang ketiga, wa rajulun fi syakki min amrillah. Dan orang yang ragu terhadap perintah Allah, terhadap agama Allah, terhadap urusan Allah. Wal qunut min rahmatillah, sekaligus dia juga putus asa dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Maka tiga golongan ini tak akan lagi Allah tanya tentang dosanya, alias langsung diazab. Dan ini menunjukkan apa yang dilakukan oleh orang itu dosa besar, dan ternyata tiga-tiganya merupakan kemaksiatan hati. Merasa besar itu maksiat hati. Merasa agung itu maksiat hati. Ragu terhadap kerahman rahiman Allah sehingga putus asa dari rahmat Allah Azza wa Jalla, itu juga amalan hati dan maksiatnya hati. Di dalam hadis yang lain, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, bihasbi imri'in minasyarr ayyahqir akhahul muslim. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, keburukan seseorang, disebut buruk oleh Nabi alaihi salatu wassalam, adalah dia ini menghinakan, merendahkan saudaranya sama muslim. Menghina orang lain dalam hati itu adalah maksiatnya hati. Termasuk benci kepada sama muslim. Maksiat hati itu kan, benci cinta itu kan amalan hati. Nanti dari maksiatnya hati, benci kepada sama muslim, mendorong dia untuk bermaksiat dengan lisan. Dalam bentuk apa kalau benci? Dalam bentuk memaki, memarahi, menghina, ya, merendahkan, memberi gelar-gelar yang buruk. Pokoknya apa yang Allah haramkan, Allah larang dalam Al-Hujurat ayat 11 bisa dilanggar karena kebencian kepada sama muslim. Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa' asa ayyakunna khairan minhunna wala
talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Hai orang-orang beriman, janganlah sebagian kalian menghina sebagian yang lain. Boleh jadi yang dihina lebih baik daripada yang menghina. Wanita juga begitu. Boleh jadi wanita yang dihina lebih baik daripada wanita yang menghina. Wala talmizu anfusakum, jangan kalian saling merendahkan di antara kalian. Wala tanabazu bil alqab, jangan saling memberi gelar-gelar buruk, sebutan-sebutan yang buruk. Ini semua haram, larangan Allah. Tapi ini bisa dilakukan oleh seseorang yang punya kedengkian, kebencian. Benci kepada orang lain, dilampiaskan kebencian. Perasaan benci saja tidak dilampiaskan, itu sudah maksiatnya hati. Ya boleh sesama muslim saling membenci, wajibnya saling mencintai. Innamal mu'minuna ikhwah. La yuhibbu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsih. Itu ayat, itu hadis-hadis yang sahih. Bukti kita iman mencintai sesama muslim. La tadkhulul jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu. Kamu enggak bisa masuk surga sebelum kamu beriman. Kamu tidak dikatakan beriman sebelum kamu saling mencintai. Mencintai sama muslim ibadah hati. Lalu ibadah hati ini mendorong anggota badannya untuk berbuat baik kepada sesama muslim yang dicintainya, ramah, menolong, membantu gitu kan, memperhatikan, melepaskan dia dari kesulitan. Tuh amalan baik anggota badan karena hatinya melakukan ketaatan berupa mencintai sama muslim. Benci juga begitu, benci kepada sama muslim, maksiatnya hati. Maksiatnya hati mendorong anggota badan untuk bermaksiat. Dalam bentuk apa? Mencaci, menghina, memberi gelar-gelar yang buruk, pokoknya agar orang yang kita benci itu sakit hatinya, menderita, kan gitu. Nah, seberapa buruk orang itu dalam pandangan Nabi SAW, salah satunya dilihat dari seberapa besar dia menghinakan saudara sama muslim. Makin menghinakan saudara sama muslim, makin buruk dia. Bihasbi mri'in minasyarr ayakhir akhahul muslim. Ya. Dan banyak lagi hadis-hadis lain yang menjelaskan tentang maksiatnya hati. Dan semuanya itu dosa besar. Semuanya itu wajib untuk dihindari. Semuanya itu wajib untuk ditaubati bila sudah terlanjur. Lalu berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, beliau menjelaskan ini dalam kitab Madarijus Salikin. Kata beliau, wa qad warada fi dhammir riya wal wa'id ala ahlihi iddat ahadits. Wa min dzalika hadits Abi Hurairah fi thalathati alladhina hum awwala man tus'aru bihimun nar yaumal qiyamah. Sungguh ada celaan kepada orang-orang yang ria. Ini salah satu maksiatnya hati. Dan ancaman kepada para pelaku ria. Banyak hadis tentang hal itu. Di antaranya hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu tentang 3 orang yang karena merekalah api neraka pertama kali dinyalakan. Siapa 3 orang ini? Ini orang-orang hebat. Jarang ada orang begini. Pertama, mujahid yang jihad di jalan Allah, membunuh banyak orang lalu mati sebagai syahid.
Kedua, ulama, ustadz, dai, kerjanya apa? Belajar, mengajar, baca Quran. Belajar, mengajar, baca Quran terus. Yang ketiga, orang kaya yang dermawan. Dia bangun masjid, bangun pesantren, membantu dakwah, membantu anak-anak yatim, membantu orang-orang miskin. Ini 3 orang hebat sampai hartanya habis. Tapi 3-tiganya ke neraka dan mereka menjadi penyebab api neraka pertama kali dinyalakan. Kenapa 3 orang hebat dengan 3 amalan hebat ini masuk neraka? Bukan karena amalnya. Amalnya bagus. Jihad, belajar, mengajar, dakwah, baca Quran, infak, sedekah, bagus amalannya. Kenapa masuk neraka? Karena riya. Dan dia ini maksiatnya hati. Lihat, maksiatnya hati merusak ketaatan amalan anggota badan. Anggota badannya taat jihad. Anggota badannya taat belajar, mengajar, baca Quran, dakwah dan seterusnya. Anggota badannya taat infak dan sedekah. Tapi karena hatinya maksiat rusak tuh semuanya. Fawailul lil musallin. Salah satunya alladzina hum yura'un. 2 ayat setelahnya. Celaka orang yang sholat. Mereka celaka bukan karena sholatnya bagus. Anggota badannya melakukan ketaatan. Dia berdiri, dia baca Fatihah, dia ruku, dia sujud dan seterusnya sampai salam. Anggota badannya melakukan ketaatan, tapi rusak karena maksiatnya hati berupa 2, sahun dan riya. Sahun maksiatnya hati. Riya juga maksiatnya hati, ya. Dan ini menunjukkan lebih berbahaya maksiatnya hati itu daripada maksiatnya anggota badan. Nah, termasuk orang yang riya dalam beramal, amalnya bagus, manfaat bagi umat, tapi karena riya oleh Allah orang itu disebut durhaka, fajir. Salah satunya adalah hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam 2 kitab sahihnya, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yu'ayyidu hadzal din birrajulil fajir. Sesungguhnya Allah akan menguatkan agama ini dengan seorang lelaki durhaka. Seorang lelaki durhaka membuat agama ini kuat. Siapa? Dalam hadis ini tidak disebutkan, tapi hadis ini dijelaskan dengan hadis yang tadi. Laki-laki durhaka itu yang menguatkan agama ini, amalnya bermanfaat bagi umat, 3 orang tadi. Mujahid sampai mati syahid. Jihad yang dilakukan ini bermanfaat nggak bagi Islam dan kaum muslimin? Iya. Kedua, ulama yang berilmu, mengamalkan ilmunya, mendakwahkan ilmunya, mengajarkan ilmunya. Orang ngambil manfaat, orang tobat, orang beribadah, orang jadi faham, orang menjadi pinter, orang menjadi bertauhid karena dakwahnya. Manfaat. Dan demikian juga orang hartawan, dengan hartanya dia bantu orang, terkuatkan agama ini. Tapi kenapa 3-tiganya disebut fajir? Karena niatnya yang keliru. Riya, dan riya adalah durhakanya hati. Maksiatnya hati merusak ketaatan anggota badan. Maka Rasul SAW menyebut dengan rajul fajir, laki-laki durhaka. Dari sinilah kita bisa melihat, memperhatikan, memperbaiki kondisi hati, jangan sampai melakukan maksiat dan durhaka kepada Allah, jauh lebih penting daripada memperhatikan kondisi badan kita, amalan zahir kita.
karena ternyata maksiatnya hati merusak ketaatan yang dilakukan oleh anggota badan kita. Ya, inilah penjelasan tentang maksiatnya hati kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.